Hai, selamat malam. Oke, ya mari kita berbagi lagi pengalaman ya tentang kisah cinta eh, saya ya. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Mungkin ada juga yang mempunyai nasib yang sama dengan saya ya. Baik ya teman-teman, sekait dengan perselingkuhan dan sebagainya. Perselingkuhan itu terjadi bagaimana niat kita ya. Perselingkuhan terjadi apabila ada kesempatan ya. Saya itu ya mempunyai hubungan dengan suami tidaklah istilahnya lancar-lancar saja. Suami saya yaitu tiba-tiba terkena penyakit jantung. Pasti semua juga tahu ya, kalau orang yang sakit jantung itu seperti apa. Tentunya jika laki-laki, saya jujur saja ya, tentu sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya begitu ya, tugas secara fisik begitu ya. Tetapi ya, sebagai istri waktu itu saya mencoba untuk memanipulasi diri ya, demi keharmonisan keluarga ya, rumah tangga. Maka saya mencoba memanipulasi diri ya. Kalau di hadapan teman-teman atau di hadapan siapapun, kami memperlihatkan bahwa kami tetap harmonis gitu ya. Nah itulah karena dalam suatu rumah tangga itu memang harus dijaga bersama-sama. Itu dulu ketika almarhum ya sudah parah begitu ya penyakit jantungnya, tapi saya tetap ya berada di sampingnya. Pernah suatu hari suami saya berkata, "Ibu," katanya, "ibu masih muda, cantik," kata suami saya. Waktu itu saya sedang kuliah S3 ya. "Bukan banyak teman. Teman ibu ganteng," katanya. "Juga sama masih muda," kata suami saya. "Ibu bolehlah, silakan ibu mau bermain dengan teman, mau rileks," kata suami saya. Saya paham maksud dari arah pembicaraan suami. Waktu itu dia berbicara di rumah sakit ya. Jadi ketika suami saya di rumah sakit, saya masih kuliah waktu itu ya, kuliah S3. Lalu saya berkata, "Loh kenapa papa berkata demikian?" "Ya saya nggak pernah main dengan siapapun. Pulang kuliah ya saya langsung ke rumah sakit," kata saya. "Kan papa sudah menunggu di rumah sakit." Tapi suami saya itu orangnya mengerti banget. "Tapi ibu ya saya katanya tidak tega." Silakanlah ibu, saya berikan kesempatan. Bagaimana coba teman-teman? Pernah tidak saya melakukan atau istilahnya menggunakan kesempatan yang nyata-nyata diberikan oleh suami secara ikhlas gitu ya. Waktu itu saya punya teman ya, dan teman saya itu juga waktu itu belum menikah tuh ya. Dia itu seorang yang apa ya, pemuda tapi sudah usianya sudah cukup itu ya, dewasa. Dia berjanji apa ya, mengajak saya, katanya, "Bu, saya perlu dibantu oleh ibu." "Bantu apa?" kata saya. "Ya," katanya, "ini untuk penulisan disertasi." Kebetulan teman saya itu S3 juga. "Oh ya, di mana?" kata saya. "Ini," katanya, "di setelah ibu selesai dari kampus saja." "Oh iya boleh," kata saya. Nah teman-teman, saya tahu orang itu sangat mencintai saya. Nah terus saya ingat, lah kan saya sudah disuruh oleh suami itu. Nah lalu di jalan ketika sedang nyetir, saya berpikir mau menuju ya seorang laki-laki yang minta bantuan saya untuk penyelesaian disertasi. Dan laki-laki itu mencintai saya tahu dia itu mencintai saya. Terus saya perang batin. Ingat di rumah sakit suami sedang sakit, kakinya bengkak,
perutnya membesar, kemudian dia kesakitan. Bahkan saya tidak tahu kapan maut menjemput suami saya. Saya berpikir, tegakah saya meninggalkan dia untuk menemui seorang pemuda yang usianya sudah udah matang lah gitu ya, untuk berdiskusi tentang disertasi. Tetapi saya sudah bisa memprediksi kalau saya datang ke sana, ya apa yang akan terjadi. Dalam situasi yang romantis, suasana yang romantis, saya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi antara kita berdua. Oleh karena itu saya perang batin. Berangkat jangan, berangkat jangan, berangkat jangan. Oleh saya mobil dikepinggirkan dan saya menyandar di kursi sambil memegang setir. Ya Allah, apakah saya harus berangkat menuju seorang pria? Di sana saya berdiskusi, lalu diakhiri bersenang-senang, dan hal itu sudah lama tidak saya dapatkan dari suami karena sakit. Ataukah saya kembali ke rumah sakit mengurus suami yang nyata-nyata dia itu sedang sakit keras dan entah kapan maut menjemputnya. Saya perang batin. Terus perang batin antara ya dan tidak. Akhirnya saya begini. Bagaimana kalau situasi itu, posisi suami saya, posisi beliau yang sakit keras di rumah sakit itu ada pada saya atau dialami oleh saya. Sementara misalnya saya punya suami yang gagah dalam keadaan sehat walafiat. Terus suami itu bersenang-senang dengan perempuan lain. Apa yang akan saya lakukan? Tentu saya sakit hati di rumah sakit, frustasi. Padahal di saat orang dalam detik-detik terakhir atau di penghujung usia atau di saat penyakit yang begitu pelik begitu berat, orang itu sangat membutuhkan orang-orang yang dekat. Harus dimotivasi, dihibur, diberi semangat, disentuh. Nah, saya terpikir ke sana. Ya Allah, saya takut ini hukum karma pada saya nanti. Kalau saya pergi bersenang-senang, bagaimana kalau nanti, suatu hari nanti, saya punya suami, dan terbalik saya yang sakit, suami sehat walafiat, lalu saya ditinggalkan di rumah sakit sendiri. Dan suami saya bersenang-senang dengan perempuan yang cantik, yang lebih sehat. Bagaimana perasaan saya? Tentu saya tidak mau. Nah, setelah berpikir begitu teman-teman, akhirnya saya berbalik arah. Mobil dibalikan, lalu saya pulanglah ke Ciamis. Pulanglah saya menuju rumah sakit. Rumah sakit di Tasik rumah sakit tempat suami saya dirawat. Ketika saya selesai bimbingan disertasi, saya tidak menuju teman saya yang membutuhkan bantuan saya dan mengajak saya untuk bersenang-senang. Tidak saya lakukan. Saya pulanglah ke Tasik dan saya menelpon kepada teman pura-pura. Oh maaf ya, ini saya di jalan. Ini suami saya dalam keadaan ini dari sekarang sudah di ruang ICU, kata saya itu. Saya pura-pura berbohong. Padahal tidak, suami saya tidak di ruang ICU, tapi memang keadaannya sudah rutin. Itulah teman-temannya. Sebagai manusia kita memang ada keinginan untuk berbuat salah. Tetapi keinginan itu bagaimana kemampuan kita mengontrol diri. Alhamdulillah teman-teman, saya tidak pernah mengkhianati suami. Karena itu semata-mata kesadaran dari diri saya sendiri. Saya takut hukum karma kalau nanti hal itu terjadi pada saya.